Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan objek presentasi Bakpia Patok 25. Kami beranggotakan Aziza Kristika Wari Putri dengan nomor induk 2019 0530 014, Alivia Maharani 2019 0530 1750, Arik Zaki Mubarak 2019 0530 160, dan saya sendiri Andika Srindra Faiz Ramadan 2019 0530 236. Oke, di slide pertama ini saya akan membahas tentang sejarah Bakpia Patok 25. Sejarahnya sendiri yaitu berasal dari negeri Cina yang aslinya bernama Toulukpia. Nah, yang artinya adalah kue pia kacang hijau. Selain itu pula, bakpia juga diproduksi di Kampung Patok, Yogyakarta sejak awal 1948. Waktu itu masih diperdagangkan secara eceran, dikemas dalam bentuk besek tanpa label. Peminatnya pun masih sangat terbatas. Proses itu berlanjut hingga mengalami perubahan dari kemasan kertas karton disertai label tempelan. Pada 1980, mulai tampil kemasan baru dengan merek dagang sesuai nomor rumah. Diikuti munculnya bakpia-bakpia lain dengan merek dagang nomor berlainan. Demikian pesatnya perkembangan kue oleh-oleh itu hingga mencapai booming sejak sekitar tahun 1992. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang produksi bakpia yang dilakukan oleh Bapak Arlen Sanjaya. Bapak Arlen Sanjaya sendiri yaitu adalah generasi penerus dari pembuat Bakpia Patok 25 yang dahulunya berasal dari bisnis keluarga yang setiap harinya tidak tetap, karena produk yang dibuat oleh Bapak Arlen Sanjaya sendiri atau Bakpia Patok 25 sendiri selalu baru dan juga hangat. Perusahaan Bakpia Patok 25 mempunyai 5 toko cabang, yaitu 2 toko cabang di Jalan AIPKS Tubun dan 1 toko cabang di Jalan Bayangkara, serta 2 toko di Jalan Laksada Adi Sucipto, yaitu jalan ke arah Solo. Toko-toko cabang ini biasanya mengambil bakpia dari pusat produksi dengan merek dagang 25. Ketenaga kerjaan pada perusahaan Bakpia Patok yang memiliki beberapa karyawan. Sistem kerja yang diterapkan adalah sistem serabutan, dan pada sistem ini persaingan kerja yang sehat, tidak ada ikatan kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaan kerja, biasanya penanganan proses yang berat ditangani oleh tenaga kerja pria, seperti pembuatan adonan, pembuatan bumbu, dan pengovenan, serta tenaga pemasar. Sedangkan untuk percetakan ada yang bekerja wanita maupun pria, khusus untuk pengemasan dilakukan oleh pekerja wanita. Dan untuk kesejahteraan karyawan, pihak perusahaan memberikan tunjangan, yaitu tunjangan untuk makan 3 kali, tunjangan kesehatan, penginapan, serta uang bonus lembur, hari raya, dan hari-hari besar lainnya. Selanjutnya adalah proses produksi Bakpia Patok 25. Ada 7 langkah utama dalam proses pembuatan Bakpia Patok 25. Yang pertama adalah menjemur kacang hijau untuk menghilangkan kutu dan seleksi kacang. Yang kedua adalah memisahkan kacang dengan kulit kacang hijau. Yang ketiga, dipecah menjadi 2 bagian dan dicuci bersih. Yang keempat adalah pengukusan. Yang kelima, digiling sampai lembut, dimasak dalam mixer, dicampur dengan gula pasir secukupnya. Selanjutnya adalah pembuatan kulit. Bahan yang digunakan adalah tepung terigu, gula pasir, air, minyak goreng, lalu diaduk dalam mixer dan dinamakan proses rolling. Yang terakhir adalah proses pemanggangan. Selanjutnya ada beberapa alamat toko Bakpia Patok 25. Yang pertama ada toko Pasar Patuk yang berlokasi di kios Pasar Patok, tepatnya di belakang kawasan Malioboro. Yang kedua ada toko Ongkojoyo yang beralamat di Jalan Aib 2 KS Tubun. Yang ketiga ada toko Kembang Jaya yang berlokasi di Jalan Laksada Adi Sucipto KM 9. Dan yang terakhir ada Bakpia 25 Bandara Jaya yang berlokasi di Jalan Laksada Adi Sucipto nomor KM 9. Saya di sini akan menjelaskan tentang SBOT Bakpia Patok 25. Strange. Bakpia Patok 25 sudah terkenal di masyarakat luas karena sudah lama berdiri. Lalu perusahaan menawarkan pada konsumen untuk merasakan pengalaman langsung membuat bakpia. Lalu Bakpia Patok 25 memiliki 4 cabang toko yang terletak cukup strategis dalam pemasaran produknya. Lalu perusahaan selalu menjaga mutu dan kualitas dari produk yang dijual. Bakpia Patok 25 memproduksi 5 rasa, yaitu kacang hijau, kacang merah, keju, nanas, dan coklat.
Lalu perusahaan juga menjual bakpia aneka rasa dalam satu kemasan. Lalu weakness. Perusahaan hanya memiliki sekitar 40 tenaga kerja tetap, dan bila ramai perusahaan akan merekrut karyawan dari luar yang mana harus diajarin dahulu oleh karyawan tetap, dan itu tuh memakan waktu cukup lama. Selanjutnya, perekrutan karyawan masih menggunakan sistem kekeluargaan. Letak pabrik yang berada cukup di dalam dan padat lalu lintas membuat distribusi memakan waktu yang cukup lama. Lalu opportunities. Perusahaan menjadi lebih dikenal dan berkesan bagi konsumen karena menawarkan pengalaman membuat bakpia secara langsung. Dapat memperoleh pembeli yang banyak karena bekerja sama dengan tukang becak, tukang andong yang berada di sekitar Malioboro, dan supir travel pariwisata yang berada di Jogja. Selanjutnya, untuk trends, ancaman yang mungkin saja dihadapi adalah pesaing yang mengikuti langkah-langkah yang sama dalam melakukan promosi dan distribusi produk-produknya. Lalu perusahaan pesaing yang menjual bakpianya lebih murah dibanding harga yang ditawarkan oleh Bakpia 25. Selanjutnya adanya tempat wisata kuliner yang juga menawarkan pengalaman membuat bakpia secara langsung. Lalu kompetitornya yaitu Bakpia Kukus Tugu. Bakpia Kukus Tugu Jogja merupakan bakpia kukus pertama di Jogja yang memadukan konsep bakpia tradisional dan modern. Bakpia Kukus Tugu memiliki varian rasa. Yang pertama original kacang hijau, original coklat, original keju, brownies keju, dan brownies coklat. Yang kedua, proses pembuatan. Sesuai namanya, bakpia Kukus Tugu menggunakan cara dikukus dan diberi isian yang meleleh di mulut sebagai elemen of surprise. Yang ketiga, daya tahan produk. Bakpia Kukus Tugu memiliki daya tahan produk selama 7 hari. Apabila disimpan dalam freezer, dapat bertahan sampai 14 hari. JOT Bakpia Tugu. Strange, bakpia kukus pertama di Jogja. Opportunities, karena inovasi yang baru membuat para pecinta kuliner merasakan hal yang baru. Bakpia Kukus Tugu Jogja dengan cita rasa yang unik telah menjadi ikon baru kuliner khas Yogyakarta. Weakness, karena bakpia kukus merupakan produk inovasi, maka rasa ciri khas bakpia yang kurang terasa, dan karena proses pembuatannya dikukus, maka cepat basi atau kurang tahan lama. Terus, keluar dari zona nyaman rasa bakpia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.